Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIP Cianjur. Bertemu lagi dengan Bapak di dalam video pembelajaran. Setelah pertemuan minggu lalu kita membahas teks eksplanasi, kali ini pun kita akan membahas lagi tentang teks eksplanasi dalam video pembelajaran. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas teks eksplanasi. Kalian masih ingat apa itu teks eksplanasi? Nah, pastinya kalian masih ingat karena itu baru saja minggu lalu. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada agenda. Agenda untuk uh, video pembelajaran ini ada 4. Ya. Ada pengertian, ciri-ciri, dan tujuan teks eksplanasi, sama seperti kemarin. Lalu ada struktur dan kebahasaannya, dan juga contohnya. Dan yang keempat ada langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Ya, ini ada layoutnya. Sebelum ke agenda yang pertama, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran sama masih seperti yang kemarin. Kita harus di akhir pembelajaran ini kalian harus mampu menganalisis sama seperti kemarin, juga kalian harus mampu memproduksi. Nah, yang membedakannya kalian itu harus memproduksinya lebih baik daripada yang minggu lalu. Itu saja ya. Nah, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada pengertian teks eksplanasi. Nah, setelah kita pada minggu lalu itu pengertiannya menurut KBBI, lalu ada Rianti sama Anderson. Nah, kali ini ada 3 tokoh lagi yang mengemukakan tentang pengertian teks eksplanasi, dan Bapak mengambil 3 tokoh yang berbeda dengan pertemuan minggu lalu. Nah, yang pertama itu ada Kosasih. Di Kosasih di tahun 2014 dalam bukunya halaman 178, beliau mengemukakan teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan tentang suatu proses atau peristiwa mengenai asal-usul proses atau perkembangan suatu fenomena atau mungkin berupa peristiwa alam, sosial atau budaya. Itu menurut Kosasih. Lalu di sini ada Pardiono dalam Gultom 2013 halaman 5. Beliau mengemukakan teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Ya, jadi menjelaskan proses menurut beliau. Lalu Isnatun dan Farida dalam Marta 2016 halaman 29 itu mengemukakan teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Sama-sama menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya. Ya. Nah, sejalan dengan pengertian yang kemarin 3 dari KBBI, Anderson dan sama Prianti, para ahli yang ini pun masih sejalan dengan mereka, tidak ada pertentangan atau apapun, yaitu sama-sama menjelaskan tentang suatu proses atau fenomena itu bisa terjadi ya. Nah, dalam 3 tokoh ini dapat kita simpulkan ya. Nah, berdasarkan menurut pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan proses mengapa dan bagaimana terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam ataupun sosial. Jadi, menjelaskan, sama-sama menjelaskan, menjabarkan, menguraikan ya proses mengapa dan bagaimana terjadi atau terbentuk suatu fenomena alam ataupun sosial. Ciri-ciri teks eksplanasi sama seperti kemarin ya, masih berfokus pada hal umum atau generik. Tidak umum generik itu umum, jadi pembahasannya umum, tidak perorangan. Contohnya, tidak bisa kalau sebuah teks eksplanasi itu membahas tentang suatu tokoh atau seseorang, itu tidak bisa, tetapi biasanya mengenai hal-hal umum ya. Contoh, kalau fenomena alam banyak, ada hujan, ada pelangi, gerhana, tsunami, gempa, longsor, dan sebagainya, itu banyak sekali ya. Nah, yang lainnya sama seperti yang kemarin, sifatnya informatif, lalu dimuat itu dengan berdasarkan fakta ya.
keilmuannya itu bisa dibuktikan dengan keilmuan. Nah, itu adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi sama seperti kemarin, ya. Pembuka, ada isi, ada penutup, identifikasi fenomena, penjelasan umum, penjelasan proses kejadian sebab akibatnya itu ada di isi. Lalu ada di penutup, ada interpretasi atau kesimpulan, ya. Itu sama-sama masih sama dengan minggu lalu, ya. Itu adalah untuk struktur teks eksplanasinya. Yang selanjutnya adalah tentang kebahasaannya. Oke, kita bahas lagi untuk kebahasaan, tapi tidak akan jauh dengan minggu yang lalu, masih sama. Untuk istilah di sini, maksud istilah itu adalah penggunaan kata atau istilah yang mempunyai yang bermakna. Contohnya istilah-istilah ilmiah itu biasanya ada dalam eksplanasi seperti kemarin seperti yang di banjir yang kemarin itu kan ada banyak, ya. Kalau di hujan itu kan ada apa namanya, kalau dia bahasa kitanya penguapan, tapi kalau bahasa ilmiahnya itu berbeda, ya, bukan penguapan tetapi evaporasi, lalu ada kondensasi, ya. Itu banyak banyak juga istilah-istilah yang digunakan dalam sebuah teks eksplanasi dan itu harus ada, ya. Unsur kebahasaan itu harus ada istilah alami ilmiahnya, bukan alamiah, ilmiahnya. Verba material itu adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik, contohnya menangani, membantu, menolong, menjemput bisa, mengantarkan bisa, meminjam bisa. Itu banyak kalau kata kerja verba material, ya. Lalu ada verba relasional. Nah, relasional itu menyatakan hubungan, ya, menyebabkan, mengakibatkan, menimbulkan, menjadikan, buat, itu adalah kata-katanya. Masih banyak yang lainnya. Kalau kalian lebih teliti kalau kalian membaca di sebuah artikel ataupun apapun banyak seperti itu. Cuman kalau di unsur kebahasaan teks eksplanasi juga banyak itu untuk kata kerja relasionalnya. Kalian nanti bisa untuk menganalisis. Lalu yang selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi ada intrakalimat, ada antar kalimat, intrakalimat, dan serta atau sementara, setelah, sebelum, sehingga, karena, sebab, walaupun. Biasanya itu kalau intrakalimat itu berada dalam satu kalimat, ya. Kalau antar kalimat itu berarti menyambungkan kalimat satu dan kalimat lain, itu konjungsi yang menyambungkan. Kalau intrakalimat, pokoknya yang ada dalam satu kalimat berarti itu termasuk dengan intrakalimat. Ciri-ciri kalimat. Nah, ciri-ciri kalimat itu kalian harus tahu, ya. Kalau ciri-ciri kalimat itu diakhiri dengan tanda baca, ya. Tanda baca itu ada titik, ya, tanda seru ataupun tanda tanya. Itu adalah dari ciri-ciri kalimat, ya. Nah, selanjutnya ada justifikasinya. Justifikasi itu adanya pembenaran dari hal yang dijelaskan. Jadi di pembenarannya ada, gitu, bisa dibuktikan. Itu adalah unsur kebahasaannya. Coba untuk lebih memahami dari unsur kebahasaan teks eksplanasi, kalian cermati teks eksplanasi di bawah ini, ya, yang berjudul terjadinya hujan es. Ini mengenai fenomena alam, ya. Ini mengenai fenomena alam. Kalian cermati, kalian baca, dan kalian isi tugas kelompoknya. Nah, untuk tugas kelompok yang ini, kalian tugas kelompok masih kelompoknya sama yang kemarin, ya. Tidak ada perubahan untuk kelompok. Tetap kelompok yang kemarin. Kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian tentang teks eksplanasi yang ini. Lalu analisislah unsur kebahasaannya, ya. Istilah, contoh untuk pengisiannya. Istilah di sini ada gak yang memakai istilah di dalam teks ini? Berarti nanti di sini apa kalimatnya? Ya, di sini ada, berarti apa kalimatnya? Lalu verba material. Istilahnya, maaf, bukan kalimat. Katanya apa?
ya. Di sini ada apa katanya di sini. Dituliskan kalian di kolom yang sebelahnya. Kalau kalian menemukan 10 ya boleh tuliskan semuanya. Kalau kalian ada menemukan 5, tulis 5, tapi carilah sebanyak mungkin ya. Lalu verba materialnya, sama verba materialnya di sana apa saja? Kalau ada silahkan katanya ditulis di sini atau verbanya ditulis di sini. Relasional sama relasional ya, ini relasional, maaf salah ketik Bapak. Lalu konjungsinya di sini juga kalian tuliskan ya. Diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian, nanti presentasikan di depan teman-teman kalian ya. Sama seperti yang minggu lalu kita belajar untuk public speaking ya. Paham kan untuk tugas ini? Kalau tidak paham silahkan bertanya ke Bapak. Nah, slide selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Di sini ada 5 langkah untuk menulis teks eksplanasi biar kalian lebih mudah untuk menulis teks eksplanasi. Oke ya, kita yang lanjut saja ke yang pertama. Nah, yang pertama itu kalian harus menentukan topik atau tema. Tentu saja ketika kalian ingin menulis sebuah karya tulis, kalian harus menentukan topik temanya. Ini temanya mau seperti apa? Apakah alam yang mau diambil atau apakah sosial yang mau diambil dalam sebuah teks eksplanasi ini ataukah budaya yang mau diambil? Ya, kalian tentukan dulu terlebih dahulu tema apa yang kalian mau bawa ya dalam sebuah tulisan itu. Yang kedua yaitu menentukan tujuan penulis. Nah, tujuan penulisan itu untuk apa? Ya, contohnya ketika tujuan penulisnya ingin mengetahui bagaimana kejadian itu bisa terjadi, kan itu bisa nanti diuraikan di teks eksplanasi ya. Contohnya kita ingin menguraikan kejadian sebab akibatnya sesuatu atau fenomena alam hujan itu bisa terjadi. Itu bisa kalian menentukan tujuannya terlebih dahulu ya. Yang ketiga yang ketiga itu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nih, di sini mengumpulkan data. Mengumpulkan data di sini yaitu kalian mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan, baik itu sumbernya dari mana saja boleh. Sekarang itu zamannya era digital ya. Jadi kalian tidak akan kekurangan sumber kalau kalian itu inisiatifnya tinggi. Kalian bisa mencari dengan cara bertanya ke guru atau ke orang-orang yang lebih tahu tentang suatu fenomena atau suatu tentang apa yang akan kalian tulis, itu bisa. Tanyakan saja kepada orang yang lebih tahu. Kalau tidak ingin kepada orang, bisa sekarang itu menggunakan Google ya. Kita tiap hari pegang HP, itu bisa digunakan kalian dengan untuk searching nih, untuk mengumpulkan data. Bagaimana nih kejadian ini bisa terjadi? Hujan itu bisa terjadi apa saja nih penyebab hujan itu? Lalu bagaimana cara kondensasinya hujan itu seperti apa? Dan itu kan sebab akibatnya seperti apa? Itu bisa saja kalian cari di Google. Tanpa susah, kalian pun pasti akan langsung menemukan itu berbagai data dan sumber dari Google itu ya. Banyak. Ya. Kalau kalian tidak ingin bertanya kepada orang yang memang harus pas dalam hal ini. Lalu yang selanjutnya, nah, menyusun kerangka karangan. Nih, di sini ada yang lebih untuk kalian lebih jelas atau lebih gampang untuk menulis sebuah teks eksplanasi, kalian harus menyusun kerangkanya terlebih dahulu. Contoh kerangkanya seperti ini. Nah, contoh kerangka karangan sebuah teks eksplanasi. Tadi kan kita harus menentukan topik nih. Di sini ada topiknya penyebab kemiskinan di pedesaan. Oh, berarti ini ada topiknya. Lalu tujuannya apa? Mengetahui penyebabnya kemiskinan di pedesaan. Ya. Temanya potret kemiskinan di pedesaan. Ini tema sama topik bisa disatukan. Ini tema di sini bisa disatukan ke sini ya. Jadi kita ambil satu saja, itu tidak apa-apa ya. Nah, biar ini ada lasernya. Nah, yang ini tema yang ini sama topik ini bisa disatu saja. Mau ambil yang mana boleh. Kalau mau seperti ini ya boleh saja. Cuman kalau Bapak sendiri
tema atau topik itu sama saja, cuman untuk tujuannya berbeda. Kalau judul, nah judul itu biasanya di akhir ya, di akhir itu judul baru ada. Kalau biasanya kita sudah menulis sebuah tulisan, nanti kita ketahuan, oh judul nanti iya ya pas kanggo buat tulisan teks eksplanasi ini judul yang pas ini. Itu biasanya seperti itu. Ya, kalau kalian mempunyai cara lain untuk menentukan judul itu silahkan ya kepada kalian. Nah, langsung untuk ke kerangka-kerangkanya. Yang kita akan bahas itu di teks eksplanasi mau apa sih? Yang pertama pasti pernyataan umum ya, identifikasi fenomena dulu. Berarti pengertian kemiskinan itu bisa dimasukkan. Kalau di sini kan ada tuh pengertian kemiskinan, ada faktor penyebab kemiskinan di pedesaan, ada penanganan kemiskinan di pedesaan. Ini bisa dijadikan sebuah teks eksplanasi ya. Yang ini, yang tiga ini sudah bisa dijadikan sebuah teks eksplanasi. Kalau kalian lebih ingin menjabarkan tidak cukup tiga ya silahkan itu. Tapi untuk ini kalian harus lebih dari tiga atau pasnya dari tiga ya. Karena di struktur teks eksplanasi juga itu ada tiga. Ini bisa kalian jadi pengertian kemiskinan berarti itu ada di eh, bagian pembuka. Lalu faktor penyebab kemiskinan itu di pedesaan itu bisa menjadi daftar bukan daftar di struktur bagian isi ya. Lalu penanganan kemiskinan di pedesaan berarti itu bisa digunakan sebagai apa namanya? Sebagai isi pun bisa. Cuman kalau kalian pengen dijadikan sebagai penutup itu pun bisa ya. Di sini kalau kurang nanti ditambahkan lagi kesimpulan dari ketiga poin di atas, bisa itu menjadikan penutup, berarti itu lebih banyak lagi. Ini pun kalian bisa merangkai menjadi beberapa paragraf ya, bukan hanya satu saja ya. Sampai sini kalian dapat dipahami untuk langkah-langkah penulisan khususnya dalam kerangka penyusun kerangkanya. Kalau tidak dipahami nanti kalian tanyakan kepada Bapak ya, agar kalian lebih lebih bisa atau lebih mudah untuk menulis teks eksplanasi itu menggunakan kerangkanya terlebih dahulu. Nah, dan yang terakhir yaitu setelah kita menulis kerangka ini, lalu mengembangkan kerangka menjadi karangan teks eksplanasi ya. Jadi ketika sudah dirangkai kerangkanya, ya udah kita tinggal merangkai atau menjadikan karangan teks eksplanasi tersebut. Kalau sudah menyelesaikan karangan teks eksplanasinya, berarti kalian tinggal menyunting ya. Jangan lupa menyunting. Menyunting itu biasanya dengan cara setelah selesai kita baca lagi dengan teliti semua teks eksplanasi yang kita buat. Biasanya kalau kesalahannya itu ada di penggunaan bahasa baku atau tidaknya, lalu ada typo-typonya kalau biasanya. Kalau di itu di kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu. Kebanyakan di penggunaan bahasa atau ketepatan penggunaan konjungsi juga bisa ya. Nanti ketika sudah selesai sunting lagi, baca lagi. Nah, kalau ada yang kurang pas nih bisa diperbaiki. Nah, itu setelah selesai menyunting bisa langsung memberikan ke guru atau itu sudah jadi berarti teks eksplanasinya ya. Itu adalah langkah-langkah penulisan teks eksplanasi biar kalian lebih mudah dalam menyusun teks eksplanasi. Nah, di sini ada tugas individu di siswa ya, gambar tes. Nanti Bapak akan bagikan secara berkelompok gambar sama seperti tadi. Cuman ini ada berbeda, nanti kita di kelas saja. Berkelompok gambar, cuman gambarnya untuk kelompok, cuman tugasnya untuk individu ya. Jadi kalian menulis teks eksplorasi masing-masing individu ya. Cuman gambarnya per kelompok. Nanti kita dilakukan di kelas ya. Instruksinya sama kayak yang ini bisa kalian baca. Silahkan, cuman untuk gambarnya nanti di kelas aja.
Sampai sini ada yang mau bertanya atau mau maaf, sampai ini sudah jelas ya. Kalau ada yang tidak jelas juga kalian bisa ditanyakan kepada Bapak nanti di kelas ataupun nanti di kolom komentar ya. Silahkan kalian bertanya. Jangan sungkan-sungkan, Bapak pasti akan menjawab pertanyaan kalian. Ya. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Cukup sekian untuk video pembelajaran kedua. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan sangat terima kasih banyak. Ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Akhirul kalam dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.